Oke, anak-anakku yang udah sampai video ini, kalian keren banget karena kalian bisa bertahan untuk belajar. Ya, keren sekali. Oke, kita lanjutkan materi kita tentang menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Oke, kita ulang. Sebelumnya panjang sisinya itu segitiga berdasarkan panjang sisinya ada segitiga apa? Sama sisi. Oke, sama sisi. Yang kedua sama kaki. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga segitiga sembarang. Oke. Bu, kan kita udah belajar. Iya, sudah. Nah, tapi di sini kita akan mengetahui selain sama sisi, sama kaki, sama sembarang, kalau segitiganya ini diketahui panjang sisinya, sisi A, B, C, ternyata kita juga bisa menentukan jenis segitiga yang tumpul, siku-siku, sama lancipnya. Nah, nanti pada akhirnya kita akan menemukan nih, apakah dia lancip sembarang, nah, ataukah siku-siku sama kaki. Nah, itu yang akan kita dapatkan di pembelajaran ini. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kita bisa tahu nih apakah dia lancip sembarang atau lancip sama kaki atau siku-siku sama kaki atau siku-siku sembarang dan lain-lainnya. Oke, nah sekarang kita lanjut. Nah, menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya, ingat poin penting di sini adalah C merupakan sisi yang terpanjang. Nah, berlaku oke. Jadi di sini C itu merupakan sisi terpanjang. Nah, nantinya kita harus membandingkan nih. Jika A kuadratnya kita bandingkan dengan A kuadratnya jika kita jumlah dengan B kuadrat, hasilnya kita bandingin apakah dia lebih besar, apakah dia sama, apakah lebih kecil. Nah, ketika A kuadrat ini kalian jumlah dengan B kuadratnya ini hasilnya lebih besar, maka dia termasuk segitiga lancip. Yang kedua, kalau misalnya A kuadrat tambah B kuadratnya sama dengan C kuadrat, berarti dia segitiganya siku-siku. Yang ketiga, kalau A kuadrat tambah B kuadratnya kurang dari C kuadrat, segitiganya tumpul. Anak-anakku ingat, ya ini jangan kebalik. Kalau tandanya A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar, ini segitiganya lancip ya. Lebih besar segitiganya lancip. Kalau A kuadrat tambah B kuadratnya lebih kecil dari C kuadrat, berarti segitiganya tumpul. Jangan terbalik. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Oke, langsung saja. Suatu segitiga KLM memiliki panjang sisi 9, 13, dan LM. Jenis segitiga apakah yang sesuai? Oke, ingat langkah pertama kita cari apa dulu? C atau sisi terpanjang. Paling panjang mana nih? 9, 13 apa 11? 13. Oke, 13, sorry. 13 cm ya. Lanjut, habis itu kita ngapain? Bandingkan antara A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini nulisnya titik-titik aja. Titik-titik C kuadrat. Artinya kita ngebandingin, nanti kita lihat perbandingannya ya. A kuadratnya yang mana? Bebas. Karena tadi C-nya udah kepake yang 13. A kuadratnya boleh yang 9, boleh yang 11. Misal ibu milih yang 9. 9 kuadrat ditambah B kuadrat. B kuadratnya berarti yang 11. 11 kuadrat nih kita bandingkan dengan, nih kasih titik-titik-titik karena kita belum tahu. C kuadrat. C kuadratnya adalah 13 kuadrat. 9 kuadrat berapa nak? 9 kali 9, 81. 11 kuadrat, 1, 2, 1. Ingat kalau kuadrat itu, kalau 9 kuadrat artinya 9 kali 9. 11 kuadrat berarti 11 kali 11. Oke, ini kita bandingkan dengan 13 kuadrat berapa? 13 kali 13 kalau kalian hitung hasilnya adalah 169. And then 81 tambah 121 berapa? Coba 81 ditambah 121 boleh dihitung dulu. Hasilnya adalah berapa? 202. Nah, kita bandingin sama 169.
Oke, anak-anakku coba dilihat 202 itu dibanding 169, 202 lebih besar, lebih kecil atau sama? Lebih besar, Bu. Oke. Kalau lebih besar berarti di sini karena sebelah kirinya A kuadrat tambah B kuadrat, berarti A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat. Berarti segitiganya segitiga apa? Lancip apa tumpul? Segitiga lancip ya. Lancip apa? Nah, sekarang dilihat ini panjang sisinya 9, 13 sama 11. Beda semua enggak? Kalau beda semua itu berarti sembarang atau sama sisi atau sama kaki? Sembarang. Berarti jenis segitiganya adalah segitiga lancip sembarang. Ya, anak-anakku nanti kalau ulangan ini sebutin sembarang atau sama kaki atau sama sisinya ya. Jangan cuma lancip doang, oke? Jadi jenis segitiganya lancip sembarang. Oke, sorry. Nah, oke. Coba kita lihat nih. Tadi, nah ininya diikutin ya sama sisi sama kaki sembarangnya. Oke, balik lagi kita scroll. Nah, ini yang tadi kita sudah kerjakan. Oke, ini hilang berarti ya. Berarti ini tadi segitiganya lancip sembarang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini udah benar nih. Nah, ini caranya kayak gini. Segitiganya itu lancip sembarang. Kenapa lancip, Bu? Ya udah, kenapa lancip? Ya ini karena tadi A kuadrat tambah B kuadratnya lebih gede dari C kuadrat. Nih, coba kita scroll sebelumnya, Nak. A kuadrat tambah B kuadrat lebih besar adalah segitiga yang paling atas tuh. Lancip. Oke, berarti itu segitiganya lancip. Kenapa sembarang, Bu? Ya tadi, karena panjangnya dia beda-beda. Seandainya nih, Nak, seandainya panjangnya 9, 13. Nah, misalnya ini tadi kita udah ketemu misalnya segitiganya lancip. Oke. Tapi ini ada yang sama nggak sisinya? Ada kan 9 sama 9? Berarti kalau ada soal kayak gini nih misalnya panjangnya 9 sama 13, seandainya kalian udah ketemu itu segitiga lancip, berarti ini segitiga lancipnya sama kaki. Kenapa sama kaki, Bu, di contoh soal yang ini yang barusan? Karena dia ada sisi yang sama panjang gitu. Jadinya segitiga lancip sama kaki. Jadi ini sama nih kakinya. 9, ini 13 gitu. Bisa dipahamin nggak? Oke, Ibu ulang ya. Tadi kalau soal yang nomor 1 ini jawabannya lancip sembarang. Karena ini besar sudutnya lebih besar. A kuadrat tambah B kuadratnya lebih besar sehingga lancip. Sembarangnya karena di soal itu panjang sisinya beda semua. Nah, kalau soal yang ini nih yang tadi barusan. Kenapa lancip sama kaki, Bu? Karena misal lancipnya sama caranya kayak yang ini yang sebelumnya. Kenapa sama kaki? Karena dia panjang kakinya ada yang sama. Paham ya? Kayak begitu anak-anakku. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba kita lihat ke nomor nah ini slide yang baru Ibu tambahkan biar kalian ada pembelajaran yang baru. Nah, sebuah segitiga dengan panjang 16, 30, dan 16. Nah, tunggu, kalau dilihat nih, ini jenis segitiganya segitiga apa? Sama sisi sama kaki apa sembarang? Ini 16 sama kaki. Oke, segitiga sama kaki. Nah, sekarang kita cari segitiganya yang tumpul, siku, atau lancip. Oke, berarti kita cari dulu. Oke, ini udah langsung ada jawabannya ya. Oke, kita coba di sini. Tadi sisi terpanjangnya yang berapa? Sisi terpanjangnya 16, 30 apa 16? 30 cm ya. Habis itu rumusnya gimana anak-anakku? A kuadrat ditambah B kuadrat kita bandingkan dengan C kuadrat. A kuadratnya yang mana? Ya udah, karena C-nya itu adalah yang 30, berarti A sama B-nya sisanya nih. Si 13 sama si 16. 16 sama 16.
Oke, kita tulis. Berarti A kuadrat di sini adalah 16 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kita bandingkan dengan 30 kuadrat. Nah, nantinya kalau kalian hitung 16 dikali 16 itu hasilnya adalah berapa? 16 kali 16? 256. Berarti 256 ditambah 16 kuadrat lagi. Berarti tambah 256 kita bandingkan dengan 30 kuadrat. 30 kali 30 900. 256 tambah 256 berapa? 512. Oke, kita bandingin sama 900, sorry. Kita bandingkan dengan 900. Tandanya lebih apa nih? 512 apa ke 900? Lebih kecil, lebih besar atau sama? Lebih kecil, pintar lebih kecil. Kalau lebih kecil, A kuadrat tambah B kuadrat yang lebih kecil, segitiganya apa? Segitiga jenisnya? Segitiga tumpul apa lancip? Tumpul ya. Berarti kesimpulannya segitiganya tumpul sama kaki. Seperti itu. Nah, ini caranya. Ya, ini sama aja. Jadi jenis segitiganya tumpul sama kaki. Ingat, ini dua-duanya ditulis ya. Karena dia punya dua kaki yang sama panjang, si 16 sama 16. Paham? Oke, lanjut. Selanjutnya ada di, nah kita coba. Oke, udah ketahuan jawabannya, tapi nggak apa-apa. Kita coba dulu nomor 2. Oke, berdasarkan panjang sisi tersebut, jenis apakah yang sesuai? Oke, tadi kita nentuin apa dulu, Nak? C atau sisi terpanjang. 6, 12, 8. Sisi paling panjang yang mana? 12. Oke, 12 cm. Lalu gimana? Kayak tadi, A kuadrat kita jumlahkan dengan B kuadrat, habis itu titik. Kita bandinginkan dengan C kuadrat. A kuadratnya yang mana, Nak? Tadi kan si C-nya udah 12 nih. Berarti A-nya bebas. Boleh yang 6, boleh yang 8. Oke, misal Ibu taruh 6, satu lagi Ibu taruh 8. Kita bandingin sama C-nya yang 12 kuadrat. 6 kali 6, 36. 8 kali 8, 64. Kita bandingkan dengan 12 kuadrat itu berapa, Nak? 12 kali 12, yaitu adalah 144. Selanjutnya kita jumlahkan. 36 tambah 64. Hasilnya berapa? 100 ya. 100 kalau kita bandingkan dengan 144, tandanya lebih apa nih? Lebih kecil. Kalau lebih kecil, A kuadrat tambah B kuadrat yang lebih kecil dari C kuadrat jenisnya apa nih? Segitiganya segitiga apa? Tumpul atau lancip? Ayo. Tumpul. Tumpulnya tumpul apa? 6, 8, 12. Panjang sisinya beda semua? Iya, berarti segitiganya tumpul sembarang. Kayak gitu ya. Bisa dipahamin anak-anakku? Gitu. Jadi untuk nomor 2 jawabannya adalah tumpul sembarang. Nah, seperti itu. Silahkan dibaca lagi PPT-nya ya. Oke, nah ini nomor 3 juga sama caranya. Ternyata nomor 3 itu jawabannya nih sama dengan, dimana kalau sama dengan tuh siku-siku. Kenapa sembarang? Karena panjangnya beda semua. 6, 8 sama 10. Kayak gitu. Oke, untuk pertemuan ini sepertinya sudah cukup. Terima kasih anak-anakku yang sudah menonton. Semoga kalian bisa paham. Semoga ilmunya bermanfaat.